Keluarga suami adalah hama, mereka yang malas kerja, aku yang dianggap beban. Halo besti yang lagi nonton, cerita Amira adalah tempat di mana kisah nyata, drama, dan balas dendam jadi satu. Ngopi cantik di Kecamatan Tempuran. Beli rawon di Surabaya. Cerita Amira bikin penasaran. Kamu dari kota mana? Komen di bawah ya. Aku rela bertahan dalam rumah mertua yang sempit dan penuh tekanan. Suamiku adalah tulang punggung keluarga sejak ayahnya wafat. Tapi aku justru jadi bulan-bulanan ibu mertua dan ipar-iparku. Saat aku tak kuat lagi, aku diam-diam bangkit membangun usaha dan mengajak suamiku pergi dari lingkaran toksik keluarga itu. Endingnya, karma datang tepat sasaran. Aku masih ingat hari pertama aku menginjakkan kaki di rumah ini sebagai seorang istri. Hari yang seharusnya penuh haru, penuh harapan, dan penuh mimpi tentang kehidupan baru bersama lelaki yang kucintai. Tapi begitu melangkah ke dalam rumah tua itu, sesuatu dalam diriku perlahan-lahan mulai mengecil. Cahaya harapan yang dulu menyala terang dalam dadaku seperti mulai meredup satu demi satu, digantikan oleh rasa pengap, canggung, dan kegamangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Rumah itu berdiri di atas tanah warisan almarhum ayah mertuaku. Bangunannya sudah tua, dengan cat yang mulai mengelupas di sana-sini. Atap sengnya berbunyi nyaring setiap kali hujan mengguyur, dan lantainya yang dingin dan lembab membuat kakiku selalu menggigil di pagi hari. Di balik dindingnya yang tipis, tersimpan 9 nyawa yang harus berbagi udara dan ruang, saling bersinggungan setiap waktu tanpa benar-benar saling mengenal secara utuh. Aku dan Dani, suamiku, harus tinggal di sana bersama ibu mertuaku dan 6 orang adik-adik kandungnya, yang semuanya masih tinggal serumah karena belum menikah dan belum mandiri. Mereka ramah, kadang, tapi lebih sering membuatku merasa seperti orang luar yang menyelinap masuk ke dalam dunia yang tak pernah benar-benar membuka pintu untukku. Satu kamar kami, jangan bayangkan kamar pengantin yang hangat dan romantis. Itu hanya ruangan sempit di bagian belakang rumah, tidak lebih besar dari ukuran ruang setrika, dengan ventilasi buruk dan langit-langit rendah yang berjamur karena bocor setiap musim hujan. Di dalamnya, aku harus berbagi ruang bukan hanya dengan suamiku, tapi juga dengan salah satu adik ipar perempuan yang katanya belum siap tidur sendiri. Setiap malam, aku tidur sambil menahan diri. Tak ada privasi, tak ada keleluasaan untuk sekadar berbicara dari hati ke hati dengan suamiku, apalagi memeluknya saat aku merasa lelah. Dan jangan kira ruang lainnya lebih baik. Ruang tamu juga difungsikan sebagai tempat tidur tambahan. Dapur kecil yang hanya cukup untuk 1 orang bergerak pun harus kupakai bersamaan dengan ibu mertua atau adik-adik ipar yang tak pernah tahu batas waktu dan tanggung jawab. Kamar mandi satu-satunya digunakan bergantian oleh 9 orang setiap hari. Antrian panjang, suara ketukan pintu tak sabar, dan teriakan, "Lama banget sih," sudah jadi rutinitas. Setiap hari terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Aku harus berhati-hati dalam berkata, bersikap, bahkan bernapas. Sekali saja aku salah menaruh piring atau lupa menyalakan dispenser, maka nada suara ibu mertuaku akan naik beberapa oktav. Seolah-olah aku adalah pembantu yang malas dan tak tahu diri. Suatu malam, setelah hari yang begitu melelahkan, aku memasak untuk 9 orang, mencuci baju hingga jemari keriput, dan masih sempat disalahkan karena lupa menyapu ruang tengah, aku memberanikan diri bicara pada Dani. Waktu itu kami duduk berdua di lantai kamar, karena tak ada tempat lain yang bisa kami sebut sebagai ruang pribadi. "Mas, aku nggak kuat begini terus." Suaraku lirih, hampir tenggelam oleh suara hujan deras di luar. Dani menatapku, matanya sayu. Dia tahu. Dia sangat tahu. Kalau kita bisa cari kontrakan kecil aja, enggak jauh dari sini.
2 petak pun enggak apa-apa. Asal kita bisa tinggal berdua, bisa punya ruang sendiri. Biar aku bisa napas, Mas. Dia mengangguk pelan. Tapi aku tahu, itu bukan anggukan setuju. Itu anggukan pasrah. Ia tahu apa yang akan terjadi jika ia menyampaikan keinginan itu pada ibunya. Dan benar saja. Esok harinya, saat Dani mengutarakan maksud hati kami untuk mencari tempat tinggal sendiri, reaksi ibu mertuaku seperti ledakan yang menghancurkan sisa-sisa harapan kecil di hatiku. Apa kalian malu tinggal di rumah ini? Rumah peninggalan almarhum suamiku? Kalian pikir tinggal di luar sana bisa seenaknya? Biaya hidup itu tidak semurah yang kalian kira. Lagi pula, anakku Dani itu anakku satu-satunya yang laki-laki. Aku ingin dekat dengan dia. Kalian tinggal di sini saja. Titik. Suaranya tinggi, nadanya menusuk, dan matanya tajam seolah ingin membakar niat kami hidup mandiri. Aku tak sanggup menjawab. Tubuhku gemetar menahan tangis. Kata-kata yang kuingin ucapkan tercekat di tenggorokan. Aku ingin berteriak, ingin memohon agar diberi ruang, diberi kebebasan untuk menjalani kehidupan berdua dengan suami, seperti pasangan lain pada umumnya. Tapi aku tahu, di rumah ini, suaraku hanyalah gema yang mudah dilupakan. Aku tak pernah membenci ibu mertuaku. Tapi aku tak bisa memaksakan diri mencintai tempat yang setiap sudutnya membuat dadaku sesak. Rumah ini sempit, benar. Tapi yang jauh lebih sempit adalah ruang di dalam hatiku. Tak ada lagi ruang untuk bahagia. Karena setiap hari, aku dipaksa untuk mengalah, menelan perasaan sendiri, dan hidup dalam diam yang menggumpal jadi luka. Jika dulu aku mengira pernikahan adalah tentang berbagi hidup bersama orang yang kita cintai, kini aku tahu, menikah ternyata juga bisa berarti berbagi ruang dengan banyak luka yang tak pernah punya tempat untuk sembuh. Aku tidak pernah menuntut kemewahan. Aku tak meminta rumah besar, mobil mentereng, atau kehidupan layaknya cerita dalam sinetron. Yang aku inginkan sederhana. Ruang kecil untuk mencintai dan dicintai dengan layak. Tempat di mana aku bisa memeluk suamiku tanpa rasa canggung, menyeduh teh sore sambil berbincang tentang mimpi-mimpi kami, dan tidur di malam hari tanpa harus menahan suara tangis karena merasa sendirian. Tapi setiap kali aku membuka mulut untuk menyuarakan keinginan itu, hanya untuk meminta agar kami bisa pindah ke tempat kecil yang lebih tenang, lebih privat, lebih kami, jawaban Dani selalu sama. Ucapan yang awalnya kuterima dengan pengertian, namun lama-lama mulai kurasa seperti belati yang perlahan mengiris hatiku. Sabar ya, mereka belum siap ditinggal. Sabar. Kata itu terdengar manis di awal pernikahan kami. Kata yang kupegang erat-erat, seolah itu satu-satunya kunci menuju kebahagiaan. Tapi semakin hari, kata itu berubah menjadi cambuk yang mencabik keinginanku untuk hidup wajar. Kata, sabar, menjadi tameng yang digunakan Dani untuk menghindari konflik. Sementara aku menjadi perempuan yang terus-menerus menunda haknya atas kenyamanan, atas ketenangan, atas cinta yang utuh. Mas, aku cuma ingin kita punya ruang sendiri. Enggak jauh dari sini pun enggak apa-apa. Ulangku lagi suatu malam, kami duduk di tepi tempat tidur. Dalam kamar sempit itu yang pengap dan penghuninya bertambah sejak adik ipar laki-laki kami memutuskan untuk tidur di lantai karena kamarnya bocor. Dani menatapku sejenak, lalu menunduk. Nanti ya, kalau mama dan adik-adik sudah siap ditinggal. Sekarang belum saatnya. Mereka masih butuh kita di sini. Mereka butuh kita? Atau Mas yang belum bisa lepas dari mereka? Suaraku mulai bergetar, pelan, tapi syarat luka yang selama ini kupendam. Aku ini istrimu, Mas. Tapi kenapa rasanya aku selalu di urutan paling belakang? Kenapa yang selalu Mas dengar itu Mama? Kenapa setiap permintaanku dianggap egois?
Padahal aku cuma ingin kita punya kehidupan sebagai suami istri. Dani tak menjawab. Ia hanya diam. Dan diamnya itu menyakitkan. Malam itu aku menangis dalam diam. Punggungku membelakangi Dani. Air mataku jatuh satu-satu, membasahi bantal yang sudah tak empuk lagi. Aku tak ingin marah. Tapi aku juga tak sanggup terus merasa seperti bayang-bayang yang tak dianggap penting. Apakah wajar jika seorang istri merasa cemburu pada ibu mertua? Bukan karena aku ingin merebut kasih sayang seorang anak dari ibunya. Tapi karena aku merasa kalah. Kalah oleh keputusan yang selalu berat sebelah. Setiap kali aku bicara, suaraku seperti ditelan tembok rumah ini. Tak didengar. Tak digubris. Jika aku bersikeras, aku dicap tak tahu diri. Jika aku diam, aku dianggap tak peduli. Aku berada di antara dua peran yang selalu berbenturan. Menjadi istri, atau menjadi menantu yang patuh. Hari-hari pun berjalan dengan pola yang sama. Aku memasak untuk semua penghuni rumah, mencuci pakaian adik-adik ipar yang berserakan tanpa pernah diminta, membersihkan rumah dari pagi sampai petang, dan tetap menjadi sasaran omelan jika ada sehelai rambut yang tertinggal di lantai. Dan ketika aku lelah, ketika aku ingin bersandar pada suami, ia justru mengajakku memahami posisi orang lain. Mas, paham kamu capek. Tapi tolong, sabar dulu ya. Ini cuma sementara. Tapi sampai kapan? Sementara itu? Bulan berganti bulan. Tahun pertama pernikahan kami terasa bukan seperti bulan madu, tapi seperti masa orientasi hidup yang tak kunjung selesai. Aku mulai merasa asing dalam rumah suamiku sendiri. Bahkan kadang aku tak mengenali bayanganku di cermin. Wajahku pucat, mataku sayu, dan senyumku hanya muncul saat harus berpura-pura kuat di depan keluarga. Aku tak pernah diusir. Tapi aku makin hari makin merasa tidak diinginkan. Bukan karena mereka jahat. Tapi karena aku terus-menerus harus berbesar hati, sementara hati itu sendiri semakin menyempit ruangnya. Cinta? Ya, aku masih mencintai Dani. Tapi cinta yang tak diperjuangkan bersama, lama-lama terasa seperti beban. Aku hanya ingin Dani mengerti bahwa menjadi istri bukan sekadar status di KTP, tapi tentang ditemani, disayangi, dan dipilih, bukan hanya di depan penghulu, tapi di setiap keputusan yang menyangkut masa depan kami. Jika harus memilih, Mas, apakah kau suami untukku, atau tetap jadi anak untuk ibumu? Karena hingga hari ini, aku masih menunggu jawaban itu dengan dada yang makin sesak. Aku tak tahu persis sejak kapan aku mulai merasa terasing di rumah ini. Mungkin sejak hari pertama aku datang sebagai istri Dani, atau mungkin sejak aku sadar bahwa kehadiranku tak pernah benar-benar dianggap bagian dari keluarga. Hanya pelengkap, bukan prioritas. Aku mencoba menyatu, mencoba melebur, mencoba untuk tidak menuntut apapun selain dihargai. Tapi semakin aku berusaha, semakin aku dibuat merasa kecil. Setiap hari, aku bangun lebih dulu dari siapapun. Bahkan ketika embun masih menggantung di kaca jendela dan suara azan subuh baru saja berkumandang, aku sudah di dapur, menggulung lengan bajuku, menyingsingkan harapan, dan mencoba menjadi menantu yang layak. Aku masak untuk 9 orang, mencuci piring menumpuk, menyapu lantai yang seolah tak pernah bersih, mengepel, mencuci pakaian, mengganti air galon, membuang sampah, semua kulakukan tanpa diminta. Tapi apa balasannya? Ini sayurnya hambar banget. Enggak dikasih garam ya? Komentar salah satu adik iparku, si bungsu yang paling cerewet, sembari menyisihkan piringnya dengan ekspresi jijik yang tak ditutupi. Yang lain ikut tertawa kecil. Bukan tawa bercanda, tapi tawa yang menghina. Udah tiap hari di rumah, kerjaannya ngapain sih kalau masa aja rasanya kayak air cucian beras? Timpal adik iparku yang lain,
sambil menggigit tempe goreng yang tadi pagi kukorbankan waktu istirahatku untuk membuatnya. Aku diam. Telan ludah. Senyum paksa. Karena apa yang bisa kulakukan? Marah? Nanti aku dibilang sensitif. Menjawab? Nanti aku dicap kurang ajar. Diam saja? Maka beginilah, aku jadi ladang empuk tempat mereka menanam komentar sinis dan panen kepuasan dari rasa menang. Dan ibu mertua? Jangan berharap ia akan membelaku. Makanya, belajar dulu sebelum masak. Jangan asal ngikutin resep YouTube, katanya suatu hari sambil mengaduk teh manisnya. Dulu waktu saya seusiamu, semua kerjaan rumah saya yang kerjakan sendiri. Enggak pernah ngeluh, apalagi bikin masakan enggak enak. Aku menghela napas pelan. Berusaha tak meneteskan air mata di depan mereka. Padahal dalam hati, aku ingin berteriak. Bu, saya yang bangun paling pagi. Saya yang cuci semua baju kalian. Saya yang sikat kamar mandi penuh lumut itu. Saya yang nyapu rambut-rambut kalian yang rontok di lantai. Tapi kenapa? Kenapa saya yang selalu salah? Hari-hari berlalu seperti siksaan psikologis yang perlahan tapi pasti mengikis kepercayaan diriku. Aku mulai takut masuk dapur. Takut kalau masakanku dikomentari lagi. Aku mulai waspada tiap membersihkan ruang tengah, khawatir ada yang akan berkata, "Kau bersihin rumah orang aja, rumah ibumu sendiri bersih nggak?" Tapi yang paling menyesakkan adalah saat mereka mulai menyinggung soal keturunan. Udah nikah setahun lebih, kok belum isi juga? Kata adik iparku yang paling cerewet, suatu siang saat makan bersama. Jangan-jangan karena terlalu capek ngerjain kerjaan rumah. Jadinya, ya, gitu. Yang lain tertawa, kecuali aku dan Dani. Tapi Dani hanya menunduk. Tak satu pun membelaku. Ibu mertua hanya mengangkat alis. Ya gimana mau hamil, kalau di rumah cuma kerja fisik, tapi nggak ngurus suami dengan baik. Harusnya perempuan itu tahu prioritas. Hatiku hancur saat itu juga. Tubuhku rasanya membeku, seperti dilempar ke dalam sumur yang dalam dan gelap. Aku menatap Dani, berharap ia akan bicara. Membela. Mengatakan sesuatu. Apa saja. Tapi dia hanya menatap nasi di piringnya, seolah sedang menghitung berapa butir yang tersisa. Malam itu aku menangis di kamar mandi. Bukan tangisan biasa, tapi tangis diam-diam yang tercekat. Air mata bercampur air sour, dan seluruh tubuhku bergetar menahan amarah yang tak bisa kutumpahkan. Aku ingin lari. Tapi aku tak tahu harus kemana. Aku ingin bicara, tapi aku tak tahu siapa yang akan mendengar. Aku mulai mempertanyakan peranku di rumah ini. Aku istri, atau pembantu? Aku bagian dari keluarga, atau hanya numpang tidur? Aku manusia, atau hanya bayangan yang bisa diabaikan? Dan di balik semua itu, ada luka terdalam, suamiku diam. Ia tak pernah menyalahkan keluarganya, tapi juga tak pernah membelaku. Ia memintaku sabar. Tapi sabar seperti apa? Jika luka terus dibuka tanpa pernah diobati? Malam-malamku sunyi. Siang hariku bising oleh omelan. Aku hidup dalam rumah penuh manusia, tapi merasa seperti hidup sendiri. Sendiri, dalam rumah yang sempit. Dalam keluarga yang ramai, tapi tak menyisakan ruang untukku. Sendiri, dengan luka-luka yang kutambal sendiri, saban hari. Hari itu tubuhku begitu lelah. Setelah memasak untuk 9 orang, mencuci setumpuk pakaian hingga jemariku keriput, dan mengepel seluruh rumah sampai aroma karbol menusuk hidungku, yang kuinginkan hanya satu, duduk sebentar. Sekadar meluruskan punggung yang nyaris patah, dan memberi jeda untuk diriku sendiri. Diriku yang perlahan mulai menghilang di tengah keluarga besar suamiku. Kupilih duduk di sofa ruang tamu. Bukan sofa mewah,
Hanya kursi lama berlapis kulit sintetis yang mulai mengelupas. Tapi tempat itu sejuk, karena berada di dekat jendela, dan sore itu angin dari luar cukup menenangkan. Aku menarik napas panjang, berusaha membuang rasa letih yang menggumpal sejak pagi. Namun belum 5 menit punggungku bersandar, suara nyaring memecah ketenangan itu. "Kakak jangan duduk situ, itu tempat mama." Suara itu datang dari adik suamiku, yang bahkan lebih muda dariku 5 tahun. Ia berdiri dengan tangan menyilang, alis terangkat tinggi seolah baru saja menemukan kejahatan besar. Aku menoleh pelan. "Kenapa?" tanyaku pelan, nyaris berbisik. "Aku cuma istirahat sebentar." Dia mendengus. "Itu tempat duduk mama. Kakak duduk di kursi plastik aja, di samping. Biasa juga duduk di dapur, kan?" Aku tercekat. Ada rasa panas yang naik ke dada. Antara malu, kecewa, dan marah yang tak bisa kutunjukkan. Aku menatapnya sebentar, berharap ia bercanda. Tapi tidak. Tatapannya serius. Bahkan seolah bangga telah menegurku di hadapan 2 adik ipar lainnya, yang mulai ikut melirikku dengan pandangan penuh sindiran. Pelan-pelan, aku bangkit dari kursi. Kudorong tubuhku yang lelah ke sisi ruangan, mengambil kursi plastik kecil di pojok, lalu duduk dengan kepala menunduk. Bukan karena aku bersalah, tapi karena aku tak ingin memperpanjang luka. Luka yang makin hari makin dalam. Aku hanya ingin duduk. Tuhan, hanya itu. Tapi kenapa hak sekecil itu pun seperti tak pantas untukku? Apakah karena aku bukan anak kandung dari rumah ini? Apakah karena rumah ini rumah warisan mendiang ayah mertua, sehingga aku dianggap tamu yang numpang hidup? Padahal, setiap sudut rumah ini sudah kusapu. Setiap debunya kukibas. Setiap dapurnya kucuci. Tapi tetap saja, aku dianggap asing. Seolah kehadiranku tak pernah benar-benar diterima. Seolah aku ini pendatang yang tak tahu diri, yang harus tahu batas, bahkan ketika hanya ingin bersandar sebentar di sofa ruang tamu. Dan yang membuat hatiku makin perih, adalah saat ibu mertua lewat beberapa menit kemudian, melihatku duduk di kursi plastik kecil, tapi tidak bertanya kenapa. Ia hanya duduk di kursi yang tadi kutinggalkan, lalu berkata pada anaknya, "Memang harus tahu diri. Kalau bukan darah daging, ya jangan sok merasa paling punya tempat di rumah ini." Aku pura-pura tak mendengar. Tapi kata-katanya masuk ke dalam dadaku seperti paku panjang yang menghantam langsung ke jantung. Napasku tercekat. Mataku memanas. Tapi ku tahan. Karena di rumah ini, air mataku tak pernah punya tempat. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar sambil memeluk lututku sendiri. Dani sudah tertidur, lelah setelah bekerja seharian. Aku tak ingin mengganggunya dengan keluhku. Tapi sungguh aku ingin berteriak. "Mas, aku istrimu. Tapi di rumah ini, aku tak pernah merasa punya rumah. Apakah ini hidup yang harus kujalani selamanya? Aku tahu rumah ini bukan milikku. Tapi bukankah aku juga punya hak untuk merasa tenang? Bukankah rumah, tak peduli siapa pemilik sahnya, seharusnya menjadi tempat di mana setiap insan bisa merasa pulang?" Tapi entah sejak kapan, rumah ini tak lagi terasa seperti tempat pulang. Rumah ini adalah tempat aku berjalan di atas pecahan kaca, harus hati-hati agar tak melukai siapa-siapa. Meski setiap langkah justru mengiris kakiku sendiri. Aku tidur malam itu dengan tubuh lelah dan hati lebih lelah lagi. Dan untuk kesekian kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Apa aku masih kuat tinggal di rumah yang tak menganggapku ada? Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Dani sudah keluar rumah. Ransel kerja di punggungnya, wajah lelah tapi penuh tekad, langkah cepat seolah ingin menunjukkan bahwa ia pria yang bertanggung jawab. Dan aku
Aku hanya berdiri di depan pintu, menyuapinya sedikit sarapan, dan mengucap hati-hati, hati-hati di jalan, Mas. Ia tak pernah lupa tersenyum, meski matanya sembab karena kurang tidur. Senyum itu yang dulu membuatku jatuh cinta, tulus dan hangat. Tapi belakangan, senyum itu hanya jadi kebiasaan, bukan perasaan. Senyum yang dipakai agar tak perlu ditanya lebih jauh. Hari-hari Dani habis di kantor, dan malam-malamnya habis untuk lembur atau nyambi proyek tambahan. Dia jarang ada di rumah saat jam makan malam. Dan kalaupun ada, pikirannya sudah kelelahan untuk sekadar mendengarkan ceritaku. Apalagi memahami. Padahal, banyak sekali yang ingin kuceritakan. Bahwa hari ini aku dimarahi ibu mertua hanya karena menjemur baju di jemuran utama. Bahwa adik iparku sengaja menumpahkan kopi di lantai dan membiarkannya begitu saja karena yakin nanti kakak ipar juga yang bersihin. Bahwa aku sudah 2 hari demam, tapi tak seorang pun bertanya kenapa aku muntah terus sejak pagi. Tapi semua itu tak pernah sampai ke telinga Dani. Karena Dani terlalu sibuk. Sibuk mengurus pekerjaan, sibuk memenuhi kebutuhan rumah, sibuk menanggung semua beban keluarga besarnya. Dani bukan tak peduli, dia hanya tak sempat peduli. Uangnya mengalir ke segala penjuru rumah ini. Setiap bulan dia membayar uang kuliah 2 adik laki-lakinya, yang entah kenapa belum juga lulus meski usianya sudah jauh lewat mahasiswa baru. Dia membelikan adik perempuannya ponsel baru dan skincare langganan. Bahkan pernah sekali, ketika aku iseng bertanya kenapa dia tak pernah bertanya apa aku butuh uang pribadi, dia hanya menjawab, "Kamu kan gak kemana-mana. Buat apa uang banyak?" Saat itu, hatiku seperti dihujani batu. Aku memang gak kemana-mana, Mas. Tapi bukan berarti aku gak butuh dihargai. Tapi kata-kata itu hanya kutelan. Aku terlalu letih untuk berdebat, terlalu takut dikira tidak bersyukur. Jadi aku diam. Lagi. Seperti biasa. Aku sadar, Dani berpikir bahwa semua yang dia lakukan adalah bentuk cinta. Membiayai keluarganya, menjaga mereka tetap nyaman, memberikan segalanya yang terbaik. Tapi dalam proses itu, dia tak sadar telah mengabaikan orang yang paling dekat dengannya. Istrinya. Aku. Di rumah ini, aku seperti bayangan. Tak bersuara, tak diminta pendapat, dan tidak pernah dijadikan prioritas. Aku menjadi penonton dari drama keluarga besar yang tak kunjung selesai, dan ironisnya, aku dibayar dengan luka karena memilih bertahan. Pernah satu malam, aku memberanikan diri bicara. "Mas." "HM?" jawabnya lirih, sambil menatap layar laptop. "Bentar ya, ini laporan belum selesai." Aku diam. Menunggu. Tapi jam berganti, dan dia tertidur di meja ruang tengah. Aku pandangi wajahnya lama. Lelaki yang dulu kubayangkan akan jadi tempat bersandar, justru berubah menjadi seseorang yang tak tahu kalau aku sudah terlalu sering menangis sendirian. Dia tidak pernah tahu kalau tubuhku menggigil bukan karena cuaca, tapi karena beban emosional yang kupikul sendiri. Dan malam-malam seperti itu, aku cuma bisa membatin. "Mas, kamu tahu semua tagihan di rumah ini, tapi kamu tidak pernah tahu isi hatiku." Ibu mertua selalu bangga berkata bahwa Dani adalah tulang punggung keluarga. Tapi siapa yang jadi tulang punggung untukku? Siapa yang menampung kelelahan batin yang tak terlihat? Siapa yang akan memelukku saat aku merasa tak ada yang mendengar? Aku tak iri melihat Dani bekerja keras. Aku tahu dia lelah. Tapi mengapa semua kelelahan itu harus menelan aku juga? Mengapa peranku sebagai istri tidak pernah cukup penting untuk mendapat waktu, perhatian, atau sekadar ruang untuk bersuara? Aku diam. Karena kalau aku bicara, aku akan dibilang manja. Aku diam.
Karena kalau aku jujur, aku akan dianggap egois. Aku diam. Karena itulah satu-satunya cara agar rumah ini tetap tenang, meski aku sendiri hancur pelan-pelan di dalamnya. Dan malam ini, sambil duduk sendiri di kamar, aku kembali bertanya. Jika semua uang itu untuk mereka, lalu apa yang tersisa untukku, selain diam? Aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan wajah yang mulai kehilangan cahaya. Lingkar hitam di bawah mata, kulit yang tak lagi segar, dan senyum yang kian jarang muncul. Kadang aku bahkan tak mengenali diriku sendiri. Dulu aku punya semangat, punya tawa yang tak dibuat-buat. Sekarang, aku seperti bayangan yang hanya mengikuti kehidupan orang lain. Diam, pasrah, tapi retak di dalam. Aku tahu aku bukan perempuan sempurna. Tapi apa aku salah kalau ingin didengar? Apa aku salah kalau ingin suamiku menyadari bahwa aku juga manusia? Bukan mesin pengurus rumah yang harus kuat tanpa jeda? Aku mulai merasa tak dianggap. Bukan karena dia memukul atau membentak. Tapi karena setiap kali aku ingin bicara, jawabannya selalu sama. Kamu terlalu sensitif. Kata-kata itu menghancurkan lebih dalam dari makian manapun. Karena dengan satu kalimat itu, seluruh perasaanku dianggap tak valid. Luka-luka yang kucoba jelaskan ditolak begitu saja, seolah tak ada artinya. Mas, aku capek. Rasanya aku sendiri terus di rumah ini, kataku suatu malam, pelan, dengan suara nyaris habis karena terlalu lama menyimpan. Dia mendongak dari laptop, menghembus napas, lalu mengangguk seolah paham. Tapi yang keluar dari mulutnya justru, "Kamu kebanyakan mikir. Udahlah, jangan dibawa perasaan." Hatiku ngilu. Aku menatap wajahnya, berharap dia akan melihat air mataku, atau setidaknya membaca kegelisahanku. Tapi tidak. Ia kembali menunduk, mengetik laporan entah untuk siapa. Seolah kalimatku hanya angin lalu. Aku hanya ingin dia sadar bahwa aku sudah terlalu lama diam. Bahwa aku merasa digunakan, dimanfaatkan, lalu dilupakan. Dani selalu bilang dia bekerja keras demi kami. Tapi aku tahu, kami, yang dia maksud bukan aku. Dia bekerja untuk membiayai kuliah adik-adiknya, membelikan skincare mahal untuk adik perempuannya, mengganti ban mobil ibunya, dan menyicil motor baru untuk adik bungsunya yang bahkan belum punya SIM. Sementara aku, bahkan untuk beli pembalut pun aku harus nunggu dia gajian dan minta dengan suara pelan. Takut dikira boros. Pernah aku mencoba bicara dari hati ke hati. Mas, aku tahu kamu sayang keluargamu. Tapi aku juga istrimu. Aku juga butuh dihargai. Aku juga ingin merasa punya suami, bukan sekadar penyedia uang untuk semua orang kecuali aku. Dia hanya menatapku, lalu menggeleng pelan. Kamu selalu merasa kekurangan, ya? Padahal aku ini kerja siang malam buat kita. Tapi kamu kerja buat mereka, Mas. Bukan buat kita. Aku ini istrimu, bukan ATM keluarga. Ucapanku menggantung di udara. Lama. Dingin. Lalu dia bangkit dari kursi, mengambil jaketnya, dan keluar rumah tanpa menjawab. Malam itu aku menangis sendiri. Lagi, seperti biasa. Tangisan yang tak butuh alasan besar, hanya akumulasi luka-luka kecil yang menumpuk tiap hari. Aku menangis bukan karena dia jahat, tapi karena aku tak lagi tahu siapa yang lebih kucintai, diriku sendiri, atau harapan semu yang terus kupeluk tentang pernikahan kami. Aku tak butuh tas mahal, tak butuh liburan mewah. Aku hanya ingin seorang suami yang hadir, bukan hanya fisik, tapi juga hati. Yang mau mendengar, bukan menyepelekan. Yang melihat luka istrinya, bukan sibuk menambal kebutuhan semua orang kecuali rumah tangganya sendiri. Aku bukan orang ketiga dalam hidupnya.
Tapi kenapa aku selalu merasa di luar prioritas? Setiap bulan gajinya habis sebelum sampai padaku. Tapi lebih dari itu, perhatiannya juga habis sebelum sampai kepadaku. Dia selalu bilang, nanti kalau semua adik-adikku udah mandiri, kita bisa hidup tenang. Tapi, nanti, itu terlalu lama. Dan aku semakin hampa. Sampai akhirnya aku mulai berpikir, kalau aku sendiri yang harus kuat, sendiri yang harus berjuang, sendiri yang harus mengerti, lalu apa gunanya aku menikah? Malam itu, hujan turun perlahan. Tidak deras, hanya rintik-rintik kecil yang mengetuk atap seng tua di bagian dapur, seperti detak pelan yang mengiringi luka-luka di dadaku. Suasana rumah sudah sunyi, lampu-lampu kamar dimatikan satu persatu. Tawa yang tadi sore ramai terdengar dari ruang keluarga telah hilang, digantikan dengkuran halus dan sesekali batuk dari kamar adik ipar. Semua orang sudah kenyang, sudah tidur nyenyak di balik selimut hangat. Kecuali aku. Aku berdiri di dapur, masih mengenakan daster lusuh yang seharian menemaniku mencuci, mengepel, dan membersihkan rumah. Kaki terasa pegal, pinggang seperti tertarik. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan malam ini. Yang paling menyakitkan adalah rasa lapar yang tertahan bersama harga diriku. Dan lebih dari itu, rasa tak dianggap. Rasa diperlakukan seperti bukan siapa-siapa di rumah yang seharusnya juga menjadi tempatku pulang. Dengan langkah berat, aku membuka tutup panci. Isinya kosong. Tak ada sisa nasi, tak ada lauk. Bahkan tidak ada sambal atau kuah bening pun. Semua sudah habis disantap oleh adik-adik ipar yang makan lebih dulu sore tadi. Aku tak sempat ikut makan, karena masih menjemur cucian yang mereka tinggalkan begitu saja di mesin cuci. Tak ada yang menyisakan. Tak ada yang bertanya. Dan anehnya, tak ada yang merasa bersalah. Tanganku gemetar saat meraih laci dapur. Kutemukan satu bungkus mie instan. Sudah penyok kemasannya, mungkin sudah terlalu lama tergeletak di situ. Tapi itulah satu-satunya yang bisa kupilih malam ini. Mie instan tanpa tambahan apa-apa. Tanpa telur, tanpa sayuran, tanpa daging, tanpa cinta. Kupenuhi panci kecil dengan air, menyalakan kompor gas yang nyaris kehabisan isi. Api menyala kecil. Dapur terasa dingin, sepi, dan asing. Aku menunggu air mendidih sambil duduk di lantai, bersandar ke dinding. Kakiku kaku. Mataku perih. Perutku berontak. Tapi yang paling terasa bukan lapar, melainkan sepi yang memekakan. Bukan karena sendiri, tapi karena dilupakan. Malam itu, aku tak kuat lagi menahan air mata. Pelan-pelan, pipiku basah. Tapi seperti biasa, aku menangis diam-diam. Tak ada suara, tak ada isak. Karena aku sudah terbiasa menyembunyikan tangis, bahkan dari diriku sendiri. Kupeluk lututku, mencoba mengecilkan tubuhku sekecil mungkin. Aku merasa seperti beban. Seperti benda tak berguna yang hanya numpang hidup, hanya mengabdi, tapi tak pernah dihargai. Setelah mie matang, aku tuang ke dalam mangkuk plastik. Kubiarkan tanpa sendok. Kugunakan tangan, karena bahkan malam itu aku terlalu lelah mencuci satu sendok lagi. Satu suapan terasa pahit. Bukan karena bumbunya, tapi karena dimakan sambil menahan sesak yang terlalu lama tak punya ruang untuk dikeluarkan. Satu suapan lagi, air mataku jatuh ke mangkuk. Dan aku tetap makan. Karena aku tahu, kalau aku tidak makan, tak akan ada yang peduli aku lapar. Kalau aku sakit, tak akan ada yang bertanya kenapa. Dan kalau aku menangis, mereka hanya akan bilang, kamu terlalu baper. Tiba-tiba ku dengar suara motor berhenti di depan rumah. Itu Dani. Suamiku pulang. Aku buru-buru berdiri, menyeka air mata,
menyembunyikan mangkuk ke bawah wastafel, membasuh wajah dengan air dingin. Aku tak mau dia tahu aku belum makan. Aku tak ingin terlihat lemah. Aku sudah terlalu sering mendengar, "Kamu terlalu manja, kamu terlalu sensitif." Pintu rumah terbuka. Dani masuk sambil mengeluh lelah. Ia melepas sepatu, menaruh tas kerja, dan langsung ke kamar. Tanpa menatapku, tanpa bertanya, "Kamu udah makan belum?" Tanpa melihat bahwa istrinya, yang katanya ia nikahi untuk dicintai, bahkan tak sempat duduk di meja makan hari ini. Aku hanya berdiri di ambang pintu dapur, menatap punggungnya yang masuk ke kamar. Sunyi, dingin, hambar. Dan saat itulah aku merasa ini titik terendah dalam hidupku. Bukan karena aku miskin, bukan karena aku makan mie instan, tapi karena aku makan mie instan di dapur yang penuh orang, tapi aku merasa seperti makhluk asing. Tak terlihat, tak dianggap, tak dicintai. Malam itu, sambil berbaring di kasur yang tak nyaman, dengan perut masih setengah lapar dan hati yang penuh luka, aku berbisik pada diriku sendiri. Kalau aku hilang besok, mungkin mereka baru sadar bahwa aku pernah ada. Aku tak tahu dari mana kekuatan itu datang. Tapi setelah malam-malam yang kulewati dalam sepi dan luka, setelah piring demi piring kubersihkan tanpa ucapan terima kasih, dan setelah aku menangis dalam sunyi sambil memakan mie instan di sudut dapur, aku merasa aku tidak bisa terus seperti ini. Ada bagian dari diriku yang perlahan memberontak. Bukan dalam teriakan, bukan dalam amarah, tapi dalam diam yang mulai mengumpulkan keberanian. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Udara masih dingin menusuk tulang, lantai dapur masih basah bekas bocor hujan semalam. Tapi aku duduk di sana, di bangku plastik yang kakinya sudah sedikit pincang, menatap ponsel tua yang selama ini hanya kupakai untuk melihat jam atau mengecek sisa pulsa. Ponsel itu sudah retak di sudut, kadang mati sendiri, kadang layarnya berkedip. Tapi disitulah, diam-diam, aku menemukan secercah cahaya yang pelan-pelan menerobos dinding hidupku yang pengap. Dengan jantung berdebar, aku membuka media sosial. Kuikuti satu demi satu akun ibu rumah tangga yang berbagi cerita tentang jualan online. Bukan selebgram, bukan pengusaha sukses, tapi wanita-wanita biasa sepertiku, yang juga pernah diremehkan, dilukai, diabaikan. Tapi mereka bangkit, berdagang dari rumah, mengirim paket satu-satu, hingga akhirnya mampu berdiri tanpa bergantung pada siapapun. Hatiku bergetar membaca kisah mereka. Aku merasa seperti menemukan keluarga baru. Keluarga yang tak kulihat, tapi terasa lebih memahami dibanding orang-orang serumah denganku. Diam-diam, aku mulai menuliskan barang-barang yang bisa kujual. Bukan barang baru, tapi kerudung-kerudung yang masih rapi. Baju gamis yang dulu kubeli saat Dani masih romantis di awal pernikahan, tapi kini hanya tergantung di lemari. Bahkan skincare yang belum kubuka, yang kubeli karena tergiur diskon, itu pun kini jadi modal pertama usahaku. Satu persatu, aku foto dengan ponsel tuaku. Aku pelajari cara mengedit gambar. Aku baca cara menulis caption yang menarik. Aku pelajari harga pasaran, teknik menjawab pelanggan, hingga jadwal pengiriman barang. Semua itu kulakukan diam-diam. Saat mencuci, aku mendengarkan video edukasi dari YouTube. Saat menyapu, aku menghafal jenis-jenis bahan kain dan nama-nama produk skincare. Sambil membersihkan rumah yang bukan milikku, aku membersihkan batinku dari rasa putus asa. Saat ibu mertua menyuruhku mencuci tumpukan baju adik ipar, aku melakukannya sambil menghitung dalam hati. Berapa barang yang harus kujual minggu ini agar bisa membeli timbangan digital. Saat adik iparku mengejekku karena nganggur tapi capek, aku menunduk, padahal aku sedang merancang katalog jualanku dalam kepala.
Tak ada yang tahu aku mulai bergerak. Tak ada yang peduli. Tapi justru disitulah aku merasa tenang. Karena aku tak butuh pengakuan dari mereka. Aku hanya butuh satu hal. Kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Uang hasil penjualan pertamaku hanya Rp35.000. Sebagian untuk beli bubble wrap, sebagian lagi untuk ongkir kirim paket keluar kota. Tapi saat itu, aku merasa seperti sedang memegang kunci kecil ke pintu besar yang selama ini tertutup rapat untukku. Ponselku panas karena kupakai seharian. Tapi aku tak peduli. Jari-jariku kaku karena terus mengetik. Tapi aku teruskan. Mataku perih karena harus membaca layar kecil tanpa pencahayaan yang layak. Tapi aku bertahan. Karena jauh lebih perih rasanya. Menjadi perempuan yang tak dihargai, tak dianggap, dan tak memiliki apa-apa selain air mata. Malam-malamku kini tak lagi hanya untuk menangis. Tapi untuk belajar. Untuk mencatat. Untuk menjawab pesan pelanggan. Untuk menyusun mimpi kecil yang tak pernah sempat tumbuh, saat aku sibuk mengurus orang-orang yang bahkan tak pernah menanyakan kabarku. Dani belum tahu. Dan aku belum ingin dia tahu. Karena aku tahu apa yang akan dia katakan. Ngapain sih capek-capek begitu? Nanti aja kalau kita udah mapan. Fokus aja ngurus rumah. Itu udah cukup. Tapi cukup untuk siapa? Rumah ini bukan rumahku. Dapur ini bukan ruang makanku. Kamar ini bahkan bukan tempat aku bisa bernapas bebas. Jadi aku tak ingin cukup. Aku ingin merdeka. Dan kalau aku tak bisa melakukannya dengan dukungan mereka, aku akan melakukannya sendirian. Diam-diam. Pelan-pelan. Tapi pasti. Mungkin hari ini aku masih di sini. Masih mencuci, menyapu, memasak, disalahkan tanpa sebab, dicibir karena belum punya anak, dianggap beban keluarga. Tapi suatu hari nanti, aku akan pergi dari sini. Bukan karena marah. Tapi karena aku layak untuk bahagia. Dan pada hari itu, mereka akan sadar. Bahwa perempuan yang mereka pandang sebelah mata, telah berlari jauh dengan kekuatan yang mereka remehkan sejak awal. Pagi itu, aku baru selesai mengepel lantai dapur saat notifikasi kecil di ponsel tuaku berbunyi. Suaranya pelan, nyaris tenggelam oleh suara ibu mertua yang tengah memarahi adik bungsu suamiku karena memecahkan piring. Tapi suara itu, yang bagi orang lain mungkin hanya sekadar ting, biasa, bagi hatiku, bagaikan suara lonceng kemenangan. Aku buru-buru mengeringkan tanganku di daster lusuh yang kupakai sejak pagi, lalu membuka ponsel dengan jantung berdebar. Pesan dari aplikasi marketplace itu hanya beberapa baris singkat. Pesanan sudah dibayar. Segera kirim ya, Kak. Mataku membelalak. Tanganku menutup mulut spontan. Napasku tercekat. Bukan karena nominal besar. Tapi karena itu, transaksi pertamaku. Produk yang terjual hanya satu paket serum lokal dan lip balm Prelovate yang masih segel. Tapi dari hasil bersihnya, setelah dipotong ongkir dan biaya admin, aku mendapat untung bersih Rp50.000. Ya, hanya Rp50.000. Tapi itu, Rp50.000 dari keringatku sendiri. Bukan dari uang suami. Bukan dari belas kasihan. Bukan dari siapapun di rumah ini yang menganggapku tak lebih dari pelayan tanpa upah. Aku terduduk di lantai. Badanku gemetar. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan, menetes satu persatu di atas kaki sendiri. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Karena setelah sekian lama hidup tanpa arah, tanpa ruang bernapas, tanpa penghargaan, hari ini, aku merasa aku berharga. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih. Bisikku lirih, hampir tanpa suara. Rasanya seperti Tuhan sedang berbisik pelan di telingaku. Lihat,
Kamu bisa. Kamu kuat. Kamu tidak selemah yang mereka pikir. Uang 50.000 itu kutaruh di amplop kecil yang aku sembunyikan di bawah tumpukan baju dalam lemari. Bukan untuk belanja. Bukan untuk jajan. Tapi untuk aku simpan. Karena bagi orang lain itu mungkin hanya cukup untuk makan siang 2 orang. Tapi bagiku, itu adalah modal harapan. Modal kecil dari mimpi besar yang kutanam diam-diam, di tengah ladang berduri bernama rumah mertua. Hari itu aku pergi ke warung alat tulis dekat gang untuk membeli plastik kemasan bening, lakban, dan spidol marker. Si penjual sempat menatap heran saat aku tersenyum begitu lebar, hanya karena belanja sedikit. Tapi aku tak peduli. Bagiku, itu seperti sedang membangun kerajaan kecil. Bukan istana dengan emas dan permata, tapi tempat di mana harga diriku berdiri tegak. Sesampainya di rumah, aku segera menyiapkan paket pertama itu. Kubungkus rapi, kutulis alamat dengan hati-hati, dan kuselipkan secari kertas kecil bertuliskan, "Terima kasih sudah membeli. Semoga cocok dan puas. Ya Kak, senang." Tulisanku sedikit bergetar. Tapi aku menulisnya dengan cinta. Dengan rasa bangga. Karena aku sedang menyentuh dunia luar. Dunia yang lebih luas dari tembok sempit rumah ini. Dunia yang tak mengenalku sebagai menantu pemalas. Tapi sebagai penjual yang sedang berjuang. Malam harinya, saat semua orang tidur, aku duduk di lantai sambil membuka kembali catatan kecilku. Aku menulis. Hari ini aku berhasil. 1 transaksi, 50.000. Tapi nilainya, 1.000 harapan. Aku tahu jalanku masih panjang. Tapi aku sudah mulai. Dan aku tidak akan berhenti. Aku mengepalkan tangan di dada. Diam-diam aku tersenyum. Senyum kecil yang tak ada yang tahu. Tapi di balik senyum itu, ada kekuatan baru. Bukan karena jumlah uangnya. Tapi karena akhirnya, aku punya sesuatu yang benar-benar milikku sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak sekian lama, aku tertidur dengan tenang. Bukan karena lelah, tapi karena bahagia. Aku tahu rahasiaku tak mungkin tersembunyi selamanya. Selama berminggu-minggu, aku menjalankan jualanku dengan hati-hati. Paket-paket kecil aku selipkan di antara tumpukan cucian agar tak terlihat. Barang-barang daganganku simpan dalam kardus bekas di bawah tempat tidur. Setiap kali ada pelanggan, aku menunggu sampai semua orang tertidur atau pergi keluar rumah sebelum mengecek ponselku. Semua kulakukan sembunyi-sembunyi. Seolah aku melakukan kejahatan. Tapi pagi itu, saat aku sedang menjemur baju di halaman belakang, suara cempreng adik iparku yang perempuan menyayat udara. "Ih, kakak jualan skincare bekas? Ini beneran ya?" Aku lihat status wa kakak. Ya ampun, malu-maluin banget. Aku menoleh pelan. Nafasku tercekat. Ia memegang ponselku. Entah sejak kapan dia membuka dan membaca isi pesan-pesan promosi yang biasa kukirim ke pelanggan. Belum sempat aku bicara, datanglah adik suamiku yang lain. "Hah? Istri abang jualan online? Astaga, segitunya amat sih? Pakai ngemis-ngemis jualan segala." Mereka tertawa. Keras. Cekikikan. Penuh ejekan. Aku hanya berdiri membeku. Jemuran masih setengah kugantung. Jantungku berdetak begitu kencang, tapi wajahku kutahan tetap tenang. Malu loh kalau orang-orang tahu. Masa istri abang Dani, kerjaannya jualan lip balm murahan? Nanti dikira abang gak mampu. Kata yang satu lagi, menekankan setiap katanya dengan nada sinis seolah aku ini aib keluarga. Dalam hatiku, aku ingin berteriak, ingin membela diri, ingin berkata bahwa aku tak pernah minta uang dari mereka, bahwa aku menabung dari hasil cuci piring,
dan menyisihkan uang jajan suami yang bahkan hanya cukup untuk kebutuhan pokokku. Bahwa aku berjualan bukan karena hobi, tapi karena terpaksa. Karena aku ingin hidupku punya arti. Tapi, bibirku tetap diam. Aku menunduk, menatap kaki sendiri. Menahan air mata yang mendesak naik ke pelupuk. Karena aku tahu, bagi mereka, aku bukan manusia. Aku hanya istri dari abang mereka, yang dianggap tak seharusnya punya ambisi, tak boleh punya harga diri, tak pantas punya mimpi. Hari itu, siangnya, mereka sengaja membicarakanku keras-keras di dapur. Besok-besok kakak kita bisa jualan tahu bulat tuh. Keliling pakai motor, tahu bulat digoreng dadakan. Tawa mereka pecah lagi. Meledak-ledak. Tanpa rasa bersalah. Ibu mertua yang duduk di ruang tengah hanya berdehem kecil. Tak menegur. Tak membela. Tak juga memarahi. Ia hanya melirikku sekilas, lalu kembali menonton sinetron sore favoritnya, seolah aku bukan bagian dari rumah ini. Saat malam tiba, aku duduk sendiri di kamar. Ponselku kugenggam erat. Tak ada notifikasi hari itu. Tak ada pesanan. Yang ada hanya rasa perih yang menggumpal di dada. Tapi anehnya, aku tak menangis. Aku hanya diam. Tapi di dalam diam itu, aku berjanji, aku tidak akan berhenti. Karena aku sudah terlalu sering diremehkan. Terlalu lama dianggap tak berguna. Terlalu biasa dipandang sebagai beban. Dan aku tahu satu hal. Aku tidak bisa terus hidup hanya untuk menyenangkan mereka yang tak pernah mau melihatku dengan utuh. Mereka boleh mengejek jualanku. Mereka boleh menertawakanku. Tapi mereka tak pernah tahu rasanya, betapa berartinya 50.000 pertamaku. Betapa berharganya satu pelanggan yang percaya padaku. Betapa aku menggenggam setiap harapan kecil dari usaha ini dengan sepenuh hati. Aku mungkin diam, tapi diamku bukan menyerah. Diamku sedang menunggu waktu. Satu saat, mereka akan lihat. Perempuan yang mereka anggap hina karena jualan kecil-kecilan ini akan berdiri jauh lebih tinggi dari cibiran mereka. Dan pada saat itu, aku tak perlu membalas. Karena keberhasilanku nanti akan jadi jawabannya. Ada masa dalam hidup ketika kau ingin berteriak, melawan, bahkan meluapkan semua rasa yang membakar di dalam dada. Tapi saat kau sadar tak akan ada yang mendengarkan, kau memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena kau sedang menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar. Rencana. Aku tahu waktunya belum tepat. Aku tahu aku belum cukup kuat. Dan yang terpenting, aku tahu bahwa untuk keluar dari neraka ini, aku tak bisa hanya mengandalkan emosi. Aku harus pakai akal. Harus punya strategi. Harus sabar. Meski sabarku sudah menipis, hampir habis. Hari-hariku masih seperti biasanya. Bangun sebelum subuh, menyapu rumah yang bukan milikku, mencuci piring yang bukan bekas makanku, menyiapkan sarapan untuk orang-orang yang tak pernah mengucap terima kasih. Aku menelan semuanya dalam diam. Bukan karena pasrah, tapi karena aku sedang menanam sesuatu dalam-dalam, niat untuk pergi, bukan sebagai pecundang, tapi sebagai pemenang. Setiap detik yang kulewati seperti menabung luka. Tapi luka itu perlahan kutransformasi menjadi tenaga. Ketika aku lelah, aku ingat wajahku yang pernah menangis diam-diam di dapur, karena hanya makan mie instan sisa malam. Ketika aku mulai ragu, aku ingat bagaimana adik iparku menertawakanku seolah aku ini parasit. Ketika aku hampir menyerah, aku ingat kalimat suamiku yang menusuk, "Kamu terlalu sensitif." Semua itu kujadikan bara. Dan dari bara itulah aku mulai bergerak. Aku bekerja dalam sunyi. Mengirim paket skincare kecil-kecilan lewat jasa ojek online dari warung tetangga. Mengemas pesanan di balik pintu kamar yang reot.
Menjawab chat pelanggan dengan tangan yang lelah setelah seharian mencuci dan mengepel lantai. Tidak ada yang tahu aku mulai membangun sesuatu. Bahkan suamiku sendiri. Sampai akhirnya, perlahan, hasilnya mulai tampak. Pertama kali saldo hasil jualanku menyentuh 2 juta rupiah, aku menangis. Bukan karena nominalnya, tapi karena itu bukti nyata. Aku bisa. Uang itu bukan hasil minta-minta. Bukan dari warisan, bukan juga dari belas kasihan. Tapi dari peluhku sendiri. Dari semangat yang dipupuk di atas ejekan. Aku tak belikan baju baru, tak kuhabiskan untuk jalan-jalan. Tidak. Uang itu kusimpan. Kucatat rapi. Dalam satu buku kecil bersampul biru yang kuselipkan di balik laci, tersembunyi di antara pakaian dalam. Hari-hari selanjutnya, aku mulai mencatat berapa pelanggan hari ini, berapa repeat order, produk mana yang paling laku. Aku belajar dari YouTube, dari grup WhatsApp jualan yang bahkan anggotanya tak pernah tahu bahwa aku sedang berjuang keluar dari rumah penuh tekanan. Dan entah bagaimana, mungkin semesta mulai membuka jalan. Suamiku, yang selama ini terlalu sibuk jadi tulang punggung keluarganya, akhirnya melirik ke arahku. Bukan karena dia peduli, tapi karena suatu malam, saat dia membuka ponselku untuk memeriksa pulsa, dia menemukan ratusan chat yang belum terbalas dari pelanggan. "Kamu jualan?" Tanya dia pelan. Nada suaranya bukan marah, bukan juga heran, tapi lebih ke kaget. Karena ternyata istri yang selama ini dianggap hanya bisa mengeluh, sedang melakukan sesuatu di luar dugaannya. Aku mengangguk pelan. "Iya. Udah lama, diam-diam." Mataku tak bisa menatapnya. Tapi tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena inilah saatnya. Dia duduk diam. Tak bertanya banyak. Tapi esok paginya, tanpa banyak bicara, dia membelikan 1 pak plastik bubble wrap dan kardus kecil. Hanya diletakkan di dekat tempat tidurku. Tak ada ucapan. Tak ada pelukan. Tapi aku menangis malam itu. Bukan karena sedih. Tapi karena mungkin, hanya mungkin, akhirnya dia melihatku. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit lebih kuat. Karena aku tahu, aku tak sendirian lagi. Bukan karena ada yang membantu. Tapi karena diriku sendiri yang perlahan menjadi penolong untuk diriku sendiri. Aku tahu waktunya belum tepat. Aku belum bisa pindah dari rumah ini. Belum bisa menyewa kontrakan kecil, apalagi membangun rumah sendiri. Tapi aku tahu, waktuku akan datang. Dan ketika hari itu tiba, aku akan keluar dari rumah ini bukan sebagai istri yang lari dari masalah, tapi sebagai perempuan yang menyelesaikan pertarungannya dengan kepala tegak. Bukan dengan teriakan, tapi dengan hasil. Diamku bukan kalah. Diamku adalah siasat. Karena seorang perempuan yang terluka, bila memilih untuk bangkit, dia akan jadi kekuatan yang tak pernah bisa diremehkan siapapun. Malam itu, langit terlihat begitu gelap, seolah menyimpan rahasia yang terlalu kelam untuk dijelaskan. Angin berembus pelan, menelusup lewat jendela kamar kami yang retaknya sudah lama tak diperbaiki. Rumah itu sunyi. Suara televisi dari ruang depan sudah tak terdengar. Hanya ada suara detak jam dinding dan napas kami yang pelan, nyaris tak terdengar. Aku tahu, ini waktunya. Sudah terlalu lama aku menelan semuanya sendiri. Menyembunyikan air mata dalam bantal, menyembunyikan luka di balik senyum palsu, dan menumpuk amarah tanpa suara. Tapi malam itu aku tak ingin menangis lagi. Aku sudah cukup kuat untuk berbicara. Bukan dengan emosi, tapi dengan kebenaran. Aku menoleh pada suamiku yang sedang menatap langit-langit dengan mata kosong. Di bawah pencahayaan redup dari lampu tidur, wajahnya tampak letih, tapi juga tenang. Entah mengapa,
Malam itu aku merasa, dia bisa mendengarku. Mas. Suaraku pelan, hampir berbisik. Ia menoleh. Matanya masih penuh lelah. Aku pengin ngomong. Tapi kali ini tolong jangan potong dulu. Dengerin aja sampai selesai. Aku berkata lembut, tapi dengan ketegasan yang baru pertama kali kurasakan keluar dari mulutku sendiri. Dia mengangguk pelan. Tak berkata apa-apa. Hanya menatapku, seperti menunggu. Aku menarik napas dalam, lalu mulai bicara. Bukan dengan ratapan, tapi dengan rentetan kenyataan. Aku tahu kamu kerja keras. Aku tahu kamu capek. Tapi aku juga capek, Mas. Bukan karena pekerjaan rumah, bukan karena harus bangun paling pagi dan tidur paling malam. Tapi karena aku nggak pernah merasa punya rumah sendiri, padahal aku tinggal di sini sebagai istrimu. Suamiku menatapku lebih dalam. Aku tahu kalimat itu mulai menyentuh sesuatu dalam dirinya. Tapi aku belum selesai. Aku nggak iri sama siapapun. Nggak minta lebih dari yang kamu mampu. Tapi selama ini, aku merasa sendirian. Dianggap tamu di rumah ini. Dianggap pemalas, dianggap nggak berguna, bahkan jadi bahan ejekan adik-adikmu. Tapi kamu diam. Selalu diam. Kurasakan air mataku menggenang. Tapi kali ini, aku menahannya. Aku tak mau terlihat rapuh. Aku ingin ia melihatku sebagai perempuan yang bertahan terlalu lama, bukan karena lemah, tapi karena masih percaya bahwa ia suatu hari akan berdiri di sisiku. Mas, aku nggak pengin hidup kayak gini terus. Aku pengin kita punya rumah sendiri. Sekecil apapun, biar aku bisa masak tanpa dicibir. Duduk tanpa disuruh berdiri. Tidur tanpa was-was didengar orang. Ia menunduk. Tangannya mengepal pelan di atas lutut. Tapi masih belum menjawab. Lalu aku lanjutkan dengan nada yang lebih lirih, tapi mengguncang. Aku udah mulai jualan. Kamu tahu itu. Dan aku serius. Aku bisa bantu kita pelan-pelan keluar dari sini. Tapi aku butuh kamu. Bukan cuma sebagai suami, tapi sebagai orang yang berdiri di pihakku. Hening sejenak. Lalu ia menghembuskan napas panjang. Aku tahu aku salah. Sayang, katanya pelan, nyaris seperti pengakuan dosa. Aku terlalu sibuk mikirin mereka, sampai lupa kamu juga butuh dipikirin. Aku kira kamu bisa bertahan. Tapi ternyata kamu udah terlalu banyak nanggung sendiri. Kali ini, aku menangis. Tapi bukan karena kecewa. Melainkan karena lega, karena akhirnya dia melihatku. Melihat aku bukan sebagai istri yang terlalu sensitif, tapi sebagai perempuan yang sedang berjuang tetap waras dalam tekanan yang tak kelihatan. Ia meraih tanganku, menggenggamnya erat. Kita cari jalan bareng, ya? Nggak harus besok pindah, tapi mulai sekarang, aku nggak mau kamu merasa sendirian lagi. Itu bukan janji besar, bukan pula perubahan instan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun menikah, aku merasa benar-benar bicara dengan suamiku. Bukan hanya sebagai laki-laki yang memberi nafkah, tapi sebagai teman seperjuangan. Aku tahu masalah belum selesai. Aku tahu tantangan masih panjang. Tapi setelah malam itu, aku tak merasa sendirian lagi. Karena satu hal yang kupelajari malam itu. Perempuan yang tak menangis saat bicara, bukan berarti tak terluka. Tapi karena ia sudah siap menyembuhkan dirinya sendiri, bersama atau tanpa orang lain. Pagi itu, tak ada suara keras. Tak ada tangisan. Tak ada keributan seperti yang sering terjadi di rumah mertua. Tapi ada satu hal yang berbeda, keheningan yang penuh tekad. Aku dan suamiku tidak berpamitan. Bukan karena kami tidak sopan, tapi karena kami tahu,
kalau kami bicara lebih dulu, kami pasti akan dicegah, dihasut, diintimidasi dengan kalimat manis yang menusuk, atau bahkan dibalikan seolah kami yang tak tahu diri. Malam sebelumnya, aku dan suamiku hanya saling menatap dalam gelap. Tak banyak kata. Tapi genggaman tangannya malam itu lebih hangat dari biasanya. Seolah dia ingin berkata, "Aku bersamamu. Kali ini sungguh-sungguh." Pukul 5.30 pagi, aku pura-pura keluar untuk membeli bahan sarapan. Sambil membawa satu tas berisi pakaian. Pukul 6, suamiku pamit sebentar keluar untuk mengantar teman kerja. Padahal tangannya memegang ransel yang selama ini ia pakai bekerja. Pelan-pelan, satu persatu kami tinggalkan rumah itu. Bukan dengan teriakan. Bukan dengan perlawanan. Tapi dengan diam yang penuh keberanian. Sisa barang kami, yang tak seberapa, sudah dikirim 3 hari sebelumnya ke kontrakan kecil yang kutemukan lewat grup Facebook. Aku menyewa tempat itu atas namaku sendiri. Kubayar 3 bulan di muka. Uang hasil jualan online yang kuhemat mati-matian. Setiap rupiah dari transaksi kecil itu berubah menjadi batu loncatan menuju kebebasan. Dan saat aku membuka pintu kontrakan mungil itu, ada sesuatu dalam diriku yang terasa meledak. Bukan karena kontrakan itu mewah. Bukan karena ukurannya besar. Tidak. Kontrakan itu sempit. Cat dindingnya mulai mengelupas, dapurnya hanya satu meja kecil dengan kompor satu tungku. Tapi di sana, tak ada yang menyuruhku berdiri saat aku ingin duduk. Tak ada yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh ku masak. Tak ada suara julid yang menusuk setiap kali aku tertawa. Untuk pertama kalinya, aku merasa ini rumah. Rumah yang bukan sekadar tempat tidur. Tapi tempat aku dan suamiku bisa menjadi diri sendiri. Suamiku memelukku dari belakang, di tengah ruang tamu mungil yang hanya cukup untuk satu sofa bekas. "Maaf, aku baru sadar," bisiknya pelan. "Ternyata rumah bukan tentang banyaknya orang, tapi tentang siapa yang membuatmu tenang." Aku tak berkata apa-apa. Aku hanya memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, menangis bukan karena sakit, tapi karena lega. Selama ini aku bertahan, menahan, menerima, menyembunyikan luka di balik panci dan pel. Tapi hari itu, aku merasa aku menang. Bukan menang karena bisa membalas dendam, tapi karena bisa menyelamatkan diriku sendiri, dan orang yang akhirnya memilih berdiri di sisiku. Kami tidur di lantai malam itu, beralaskan kasur tipis yang baru dibeli. Tapi tidurnya pulas. Nyaman. Tak ada teriakan, tak ada cibiran, tak ada wajah sinis yang membangunkan dengan perintah atau tuduhan. Dan esok harinya, saat aku membuka tirai jendela kecil dan cahaya matahari masuk menerpa wajahku, aku tahu satu hal. Aku tak akan kembali. Apapun yang terjadi, rumah ini, sekecil dan sesederhana apapun, adalah awal dari hidup kami yang sebenarnya. Berita tentang kepergian kami menyebar secepat api membakar jerami. Belum genap 1 hari, ponsel suamiku dibanjiri telepon dari rumah, ibu mertua, adik-adiknya, bahkan tetangga sebelah yang selama ini hanya memelototi kami dari balik tirai jendela. Tapi kami tidak mengangkat. Kami butuh ruang. Kami butuh diam untuk bernapas. Tapi di balik keheningan yang kami ciptakan, di rumah itu, kekacauan mulai mengamuk. Ipar-ipar suamiku yang selama ini bergantung pada uang bulanan darinya, mulai kelabakan. Tidak ada lagi yang membayar SPP, uang praktikum, uang kosan, atau pulsa untuk beli kuota main TikTok. Adik perempuan suamiku yang biasanya sibuk memamerkan tas baru di Instagram, kini ketahuan menunggak cicilan pay later. Kredit fashionnya macet. Teman-teman kampusnya mulai menjauh, dan ia tak bisa lagi meminjam atas nama, "Abangku kerja di luar kota, nanti dibayar." Semua itu mulai runtuh.
satu persatu. Dan ketika semuanya mulai goyah, aku yang mereka salahkan. Seolah aku inilah perusak tatanan keluarga besar. Seolah aku ini wanita penghasut yang membawa suami menjauh dari tanggung jawab. Seolah aku ini racun yang memisahkan mereka dari sumber uang. Gara-gara dia, abang jadi lupa darah daging sendiri. Teriak salah satu adik ipar lewat voice note yang dikirimkan ke suamiku. Perempuan itu egois. Nggak tahu diri. Belum ngasih anak, udah berani bawa lari suami. Tambah adik perempuan yang dulu paling sering mengejek masakanku. Tapi yang paling menyakitkan adalah suara ibu mertua. Suaranya terdengar lantang, getir, penuh amarah yang dibungkus manipulasi. Kamu tega, nak? Kamu tega ninggalin ibumu dan adik-adikmu begini? Apa kamu pikir perempuan itu lebih penting dari keluarga kandungmu sendiri? Aku duduk di pojok kamar kontrakan saat suamiku memutar voice note itu. Aku tak bicara sepatah kata pun. Tapi dadaku sesak. Mataku panas. Mereka tak pernah melihat perjuanganku. Mereka tak pernah tahu rasa malu makan mie instan di dapur saat semua makanan habis. Mereka tak pernah tahu berapa kali aku menyeka air mata di kamar mandi, hanya agar tak ada yang tahu aku hancur. Dan sekarang, ketika aku memilih pergi, aku dijadikan kambing hitam. Aku, yang selama ini hanya diam, sekarang dipaksa memikul dosa yang tak kulakukan. Tapi kali ini, suamiku berdiri. Cukup. Ia mengirimkan satu voice note balasan. Selama ini aku diam, karena aku pikir aku memang harus bantu. Tapi kalian keterlaluan. Kalian bikin istriku seolah-olah musuh. Padahal dia yang paling banyak berkorban. Dan sekarang, aku cuma mau hidup tenang. Bukan berarti aku durhaka. Tapi kali ini aku pilih istri yang selalu kalian lukai, tapi tetap bertahan. Aku pilih dia. Aku menangis. Bukan karena disalahkan, tapi karena untuk pertama kalinya, suamiku memilih aku di hadapan keluarganya. Beberapa minggu kemudian, kudengar dari teman lama, adik-adik iparku mulai bekerja. Ada yang jadi barista, ada yang ngojek online, ada juga yang bantu-bantu di toko. Ibu mertua bahkan mulai berutang ke tetangga. Mereka kini tahu rasanya kehilangan seseorang yang selama ini mereka anggap hanya kewajiban. Tapi aku tak tertawa, tak merasa puas. Karena sejak awal, aku tak pernah ingin melihat mereka hancur. Aku hanya ingin selamat. Dan sekarang, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa makan sepiring nasi tanpa was-was. Tidur tanpa tangis. Tersenyum tanpa rasa bersalah. Aku bukan pelarian. Aku bukan durhaka. Aku hanya perempuan yang lelah terus disalahkan. Dan akhirnya memilih untuk mencintai diri sendiri. Sebelum terlambat. Aku tahu ini akan terjadi. Sejak pagi-pagi buta, pesan-pesan dari nomor tak dikenal membanjiri ponselku. Ada yang menyindir halus, ada yang menyumpah serapah terang-terangan. Bahkan ada yang menyamakan aku dengan perempuan perusak keluarga, hanya karena aku memilih pergi. Ternyata, ibu mertua mulai menyebar cerita. Dan seperti biasa, ia hanya menyampaikan versinya sendiri. Versi di mana ia adalah korban. Versi di mana aku perempuan durhaka yang mencuci otak anaknya agar menjauh dari darah dagingnya sendiri. Di grup keluarga besar suamiku, aku disebut-sebut dengan sinis. Istrinya sih, makanya jangan milih perempuan dari keluarga nggak jelas. Makanya kalau nikah tuh lihat dulu bibit bebetnya, jangan asal cantik doang. Aku hanya bisa menatap layar ponsel sambil diam. Jemariku tak mengetik balasan. Hatiku terlalu penuh. Tapi juga terlalu letih untuk marah. Karena aku tahu, ini harga dari keberanianku. Keberanian untuk pergi.
Keberanian untuk bilang cukup. Keberanian untuk tidak tinggal diam saat diinjak. Hanya karena statusku, menantu, dan mereka merasa lebih berhak atas suamiku daripada aku sendiri. Malam itu, aku duduk di ruang tengah kontrakan kami. Gelap, hanya cahaya temaram dari lampu belajar kecil di pojok ruangan. Suamiku baru pulang kerja, dan wajahnya terlihat lelah. Tapi ada ketenangan di sana. Ketika ia duduk di sampingku, ia tak berkata apapun. Hanya menarik tanganku dan menggenggamnya. Maaf, ya. Itu saja yang keluar dari bibirnya. Aku menatap matanya. Lelahnya. Luka kecil yang mulai ia sadari sebagai akibat dari terlalu lama memikul beban keluarga yang tak pernah cukup. Dan aku tahu, kali ini, dia benar-benar sadar. Kamu bukan durhaka, ujarnya pelan. Kamu nyelametin kita. Kalau bukan karena kamu, mungkin kita nggak akan pernah punya rumah yang benar-benar rumah. Aku tak bisa menahan air mata. Selama ini aku memikul semua celaan itu sendiri. Kata, durhaka, perempuan egois, istri pembangkang, semuanya aku telan diam-diam. Karena aku tahu, kalau aku membalas, mereka akan bilang aku tidak sopan. Kalau aku menjauh, mereka akan bilang aku tidak tahu diri. Kalau aku melawan, mereka akan menyebutku perempuan tak tahu tempat. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, suamiku berdiri sebagai pelindungku. Bukan sebagai anak lelaki yang selalu tunduk pada ibunya, tapi sebagai suami yang melihat luka istrinya dan akhirnya memilih untuk berdiri di sisinya. Keesokan harinya, aku melihat sebuah postingan Facebook dari salah satu kerabat ibu mertua. Status panjang yang menyindir tentang menantu yang membawa suami kabur dan memecah belah keluarga. Aku tak membalas. Aku tak menanggapi. Karena aku tahu, aku tak perlu pembelaan di media sosial untuk membuktikan bahwa aku mencintai keluargaku, tapi juga mencintai diriku sendiri. Aku bukan perempuan sempurna, tapi aku juga bukan pelarian. Aku hanya perempuan yang sudah terlalu lama menahan luka. Dan kini, aku memilih untuk tidak terus berdarah demi membuktikan bahwa aku layak dicintai. Aku bukan durhaka. Aku menyelamatkan pernikahanku. Dengan keberanian. Dengan air mata yang tak lagi kutumpahkan diam-diam. Dengan cinta yang kupertahankan, meski harus melawan badai dari mereka yang tak pernah benar-benar menganggapku keluarga. Hidup itu lucu. Kadang, saat kau memutuskan untuk berdiri sendiri, semesta tiba-tiba mengulurkan tangan. Setelah bertahun-tahun hanya jadi pelengkap di rumah mertua. Setelah sekian lama dianggap hanya istri tak berguna yang numpang makan, numpang tidur, numpang hidup, akhirnya, aku punya sesuatu yang bisa kusebut milikku sendiri. Dan bukan cuma barang, tapi harga diriku. Bisnis online kecil-kecilan yang dulu kusembunyikan dari ipar-ipar julid, kini mulai tumbuh. Dari hanya kirim paket skincare ke teman SMA, sekarang aku mulai melayani reseller. Dari hanya menjual lewat status WhatsApp dan grup Facebook, kini aku berani buka toko kecil di pinggir jalan dekat kontrakan kami. Tidak besar, tidak mewah. Tapi setiap inci sudutnya adalah hasil dari keringatku sendiri. Dari lemari display yang aku beli bekas di marketplace, sampai banner toko yang aku desain sendiri pakai aplikasi gratisan. Semuanya kulakukan dengan cinta dan tekad yang dulu hampir padam. Hari pertama toko buka, aku bangun sebelum subuh. Suamiku ikut membantu menata rak. Dia yang memasang papan nama sederhana yang tertulis, alias Shop Skincare Aksesoris Perempuan Hebat. Aku sempat menahan tangis saat melihat papan itu. Bukan karena indahnya papan, tapi karena nama, Alia, akhirnya terpampang bukan sebagai bayang-bayang siapapun. Bukan sebagai istri dari, menantu dari, atau pelengkap rumah orang. Tapi sebagai aku,
Perempuan yang berdiri dengan dua kakinya sendiri. Dan yang membuatku makin tersentuh adalah suamiku berdiri di sampingku, tersenyum. Akhirnya ya, kita punya tempat yang benar-benar milik kita. Kata-katanya sederhana, tapi menggema dalam relung hatiku yang lama sunyi. Hari-hari berikutnya menjadi lembaran baru yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Kami tidak lagi hidup dalam rumah penuh ketegangan. Tidak lagi makan dengan perasaan terintimidasi. Tidak lagi tidur sambil menahan tangis dalam diam. Kini kami tertawa kembali. Bukan karena tak punya masalah, tapi karena kami punya kendali atas hidup kami sendiri. Aku melihat suamiku yang mulai ringan hatinya. Tak lagi sesibuk dulu mengejar kerjaan siang malam untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kini, dia bekerja untuk masa depan kami. Untuk anak yang kelak akan kami panggil, Nak, dan rumah kecil yang terasa hangat, walau tanpa perabot mahal. Kadang, kami kelelahan. Tanganku pegal menyiapkan stok, suamiku letih mengantar barang. Tapi anehnya, kami tak pernah selelah dulu. Karena lelah saat berjuang untuk diri sendiri dan orang yang benar-benar kita cintai, ternyata justru menumbuhkan bahagia. Sore itu, setelah melayani pelanggan, aku duduk di kursi kayu kecil di depan toko. Menatap matahari yang mulai turun perlahan. Aku menyentuh dadaku sendiri. Di sana, ada luka-luka lama yang masih terasa. Tapi di antara luka itu, tumbuh seutas harga diri yang dulu terkubur. Aku tak butuh pembuktian pada siapapun lagi. Karena hari ini, aku tahu siapa diriku. Aku bukan perempuan lemah yang mudah diinjak. Bukan istri yang diam saat dilukai. Bukan menantu yang bisa dituduh sesuka hati. Aku adalah Alia. Dan toko kecil ini bukan sekadar tempat jualan. Ini adalah monumen kecil dari perlawanan panjangku terhadap ketidakadilan. Aku sudah kalah terlalu sering. Tapi kali ini, aku menang. Bukan karena aku mengalahkan mereka, tapi karena aku menemukan diriku kembali. Pagi itu, ada pesan masuk dari nomor yang sudah lama tak muncul di ponselku. Adik ipar, yang dulu sering mencibirku, yang dulu tertawa saat aku makan sendiri di dapur, karena lauk habis disantap mereka semua. Aku membacanya berkali-kali, mencoba menafsirkan nada di balik huruf-hurufnya. Kak Alia, nanti malam main ke rumah ya. Ada yang mau dibicarakan, penting. Mama juga pengen ketemu. Untuk sesaat, aku terdiam. Ada perasaan aneh di dada, antara geli, waspada, dan jujur saja, sedikit penasaran. Aku tunjukkan pesan itu ke suamiku yang sedang mengemas paket untuk dikirim ke pelanggan. Dia hanya menatapku sebentar lalu berkata pelan, "Kita datang, tapi bukan untuk tunduk lagi." Malamnya, kami melangkah ke rumah lama itu. Rumah yang dulu begitu menyesakan, bukan hanya karena sempitnya ruang, tapi karena banyaknya luka yang berjejal di sudut-sudutnya. Aku berdiri di depan pagar, menatap dinding rumah yang mulai mengelupas. Ada jemuran baju berserakan, dan suara TV dari dalam yang masih terlalu keras. Semua begitu familiar, dan tetap terasa asing. Begitu kami masuk, adik ipar yang mengundang kami menyambut dengan senyum kaku. Kak Alia, Mas, masuk, masuk." Dia bahkan tak berani menatap mataku lama-lama. Di ruang tamu, ibu mertua duduk di sofa lamanya, tempat yang dulu tak boleh kududuki. Wajahnya terlihat lebih tua dari terakhir kulihat. Ada garis lelah yang jelas di sekitar matanya. Tapi sorotnya masih tajam, meski tak segarang dulu. Kami duduk. Aku dan suami saling menggenggam tangan, diam-diam saling memberi kekuatan. Lalu mulailah pertemuan itu. Bukan silaturahmi, ternyata, tapi misi pinjaman. Sebenarnya gini, Kak,
ujar si adik ipar yang dulu paling nyinyir soal jualanku. Aku lagi butuh biaya tambahan buat semester depan. Biaya kuliah naik, Kak. Aku hanya diam. Iya, dan tambahnya cepat. Adik kita yang cewek juga kan sekarang udah nyari kerja, tapi gajinya masih kecil. Jadi ya kalau kakak dan mas ada rezeki, bantu kami sedikit aja. Mereka tidak menyebut angka, tapi mataku langsung menangkap pandangan penuh harap dari mereka. Dan tiba-tiba saja, semua kenangan lama datang menabrak, tatapan sinis mereka saat aku menggoreng telur di dapur, ejekan saat tahu aku jualan online, cibiran saat mereka tahu aku belum punya anak. Tapi aku tak marah. Aku juga tak tersenyum sinis. Aku hanya menegakkan kepala dan menatap mereka dalam-dalam. Dulu, kataku pelan, tapi penuh tekanan, aku juga pernah butuh. Tapi kalian tidak melihatku. Bahkan saat aku makan mie instan di dapur sendirian, kalian cuma tertawa. Semua terdiam. Kalian tak tahu rasanya bagaimana dihina karena hanya istri yang numpang hidup. Tak tahu bagaimana rasanya dikucilkan di rumah yang katanya keluarga. Tapi hari ini, kalian butuh aku. Suamiku menoleh padaku. Tak menghalangi. Tak memotong. Karena dia tahu, aku harus mengatakannya. Semua. Aku tidak kesini untuk balas dendam. Lanjutku dengan nada tegas. Tapi jangan datang padaku hanya karena uang. Kalian datanglah kalau mau minta maaf. Kalau mau memperbaiki hubungan. Bukan sekadar meminta belas kasihan. Ibuku mertua tampak tak suka. Tapi kali ini, dia tak bisa membantah. Karena semua tahu, kalau bukan karena aku yang membuka toko dan menyelamatkan suamiku dari jadi tulang punggung abadi, mungkin mereka semua masih hidup nyaman tanpa beban. Aku dan suamiku berdiri. Aku merapikan kerudungku dan berkata pelan. Aku bukan lagi menantu yang dulu kalian anggap pemalu dan tak berdaya. Hari ini aku berdiri di sini, bukan untuk minta dihargai, tapi karena aku sudah menghargai diriku sendiri. Dan kami pun pergi. Di belakang, aku bisa mendengar suara gumaman dan keluhan. Tapi aku tak menoleh. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku pergi dengan kepala tegak, tanpa rasa bersalah. Di jalan pulang, suamiku menggenggam tanganku erat. Aku bangga sama kamu. Dan aku hanya menatapnya sambil tersenyum. Bukan karena mereka akhirnya datang memohon. Tapi karena aku tidak lagi kehilangan diriku saat kembali ke tempat yang dulu melukaiku. Aku kini lebih kuat. Lebih utuh. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu rasanya benar-benar pulih. Hari itu langit mendung. Matahari seperti enggan muncul sejak pagi. Suasana di toko juga lebih sepi dari biasanya, tapi hatiku tenang. Suamiku sedang membantu mengecek stok, sementara aku duduk di kursi depan toko kecil kami, kontrakan yang kini sudah kami ubah jadi rumah sekaligus usaha. Hingga suara motor berhenti tepat di depan pagar, disusul suara langkah pelan dan terisak. Aku menoleh. Dan di sanalah dia, ibu mertua, berdiri di teras rumah kontrakan kami, memakai mukena lusuh yang sebagian ujungnya basah karena hujan gerimis yang turun sejak siang. Matanya bengkak. Suaranya serak saat menyebut namaku. Alia, Mama mau bicara. Aku membeku sejenak. Tak pernah kusangka, hari itu akan datang. Suamiku keluar dari dalam rumah. Ia juga terdiam, sama terkejutnya denganku. Kami saling pandang. Tapi tak satu pun dari kami bergerak mendekat lebih dulu. Ibu mertua duduk perlahan di kursi plastik dekat pagar, lalu menunduk. Bahunya bergetar. Ia menangis. Tapi kali ini, bukan tangis marah, bukan pula tangis mengancam seperti dulu, melainkan tangis kelelahan dan mungkin kekalahan. Kalian pulanglah, rumah jadi sepi,
Dan kami butuh kalian, katanya dengan suara hampir tak terdengar, terseret antara isakan dan gengsi yang masih tersisa. Aku mendekat. Perlahan. Hatiku bukan keras, tapi sudah cukup terluka untuk tahu membedakan mana rindu dan mana manipulasi. Aku duduk di seberangnya, mengambil napas panjang sebelum berkata, "Mama datang bukan karena rindu, kan? Tapi karena semua mulai runtuh tanpa Mas dan aku di rumah itu." Dia menunduk, tak menyangkal. "Kami pikir kalian akan butuh kami, tapi ternyata malah kami yang kehilangan kalian." Dia menarik tisu dari tas kecilnya. "Dulu Mama kira Alia cuma istri lemah, yang manja, yang nyusahin. Ternyata kamu bisa lebih kuat dari siapapun di rumah itu." Mataku memanas. Ada bagian dari diriku yang ingin menangis. Bukan karena iba, tapi karena luka lama seperti teraduk kembali. Selama ini aku hanya ingin dianggap ada, bukan dianggap beban. Tapi dulu, aku bukan istri, aku hanya bayangan yang disingkirkan. Ibu mertua menangis makin keras. Tapi aku tahu, ini bukan hanya soal sedih, ini soal kesadaran yang terlambat. Suamiku duduk di sampingku. Ia merangkulku pelan, lalu menatap ibunya. "Kami tidak dendam, tapi kami juga tak ingin kembali ke masa di mana kami harus kehilangan harga diri demi menyenangkan semua orang." Diam. Lama. Angin sore berhembus, membawa suara sayup azan maghrib. Dan di tengah sepinya suara motor yang lalu lalang di jalan, hanya satu suara yang tersisa. Suara ibu mertua yang terisak sendirian di teras rumah kami. Aku ingin bersikap lunak. Tapi aku juga tahu, jika aku melembut hari ini tanpa pendirian, maka semua perjuangan ini akan sia-sia. Aku berdiri, lalu berkata pelan, "Rumah ini kecil. Tapi di sini, kami hidup sebagai suami istri. Bukan hanya sepasang penopang keluarga besar. Kalau Mama ingin hubungan kami membaik, maka mulailah bukan dengan permintaan pulang, tapi dengan permintaan maaf. Bukan karena kami ingin menang, tapi karena kami ingin dihargai sebagai manusia." Ibu mertua tak menjawab, tapi dia mengangguk, perlahan. Mungkin itu bentuk pengakuannya. Mungkin juga itu pertanda dia lelah melawan dan menyangkal. Aku tidak mengusirnya, tapi aku juga tidak memeluknya. Karena beberapa luka tidak bisa disembuhkan dengan satu tangisan. Karena beberapa hubungan harus dibangun ulang, dari pondasi yang baru, dengan batasan yang jelas dan rasa hormat yang utuh. Malam itu, ibu mertua pulang dalam diam. Tak ada teriakan, tak ada sindiran. Hanya sepi dan lampu jalanan yang mulai menyala. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu. Aku sudah benar-benar berubah. Bukan jadi keras, tapi jadi sadar. Aku bukan perempuan yang sama seperti dulu. Dan jika suatu hari aku kembali ke rumah mertua, maka bukan karena dipaksa. Tapi karena kami semua sudah saling belajar, bagaimana saling menghargai. Malam itu, setelah ibu mertua pulang dalam tangis, aku duduk lama di ruang tengah. Lampu redup menyinari dinding toko yang perlahan mulai berubah menjadi rumah. Bukan rumah besar, tapi cukup untuk kami menaruh hati dan harapan yang dulu tak pernah punya tempat. Suamiku duduk di seberang, menyeruput teh hangat sambil membaca laporan penjualan hari itu. Tak banyak bicara, tapi kehadirannya seperti pelukan yang tak berhenti. Kami saling menatap, lalu sama-sama menghela napas panjang. Akhirnya sampai juga di titik ini. Keesokan harinya, satu persatu kabar dari rumah mertua mulai berdatangan. Kudengar si bungsu berhenti kuliah. Si tengah mulai kerja serabutan. Yang perempuan, dulu paling cerewet soal gaya hidup, kini katanya menjual tas brandednya satu persatu.
Dan yang paling sering terdengar, mereka bilang, aku durhaka, bahwa aku menelantarkan mertua, bahwa aku memisahkan suami dari keluarga, bahwa aku perempuan egois yang tak tahu berterima kasih. Tapi lucunya, aku tak marah. Tak seperti dulu saat aku akan menangis diam-diam karena satu kalimat pedas dari mulut ipar. Hari ini, aku hanya tersenyum tipis sambil merapikan stok dagangan. Karena hari ini, aku tahu bedanya luka dan pilihan. Aku tak membalas. Tak pernah sekalipun aku menyindir balik atau mengumbar keluh di media sosial. Bahkan ketika seorang tetangga lama mengirim pesan berisi tangkapan layar ocehan ibu mertua di grup keluarga besar, aku hanya membalas, semoga beliau sehat selalu. Orang-orang menunggu aku bertarung, tapi aku memilih untuk diam. Karena untuk menang, aku tak harus menghancurkan. Lalu pada suatu sore, seorang teman lama bertanya padaku, Alia, kalau suatu saat mereka minta kamu pulang, kamu akan kembali. Aku tersenyum, menatap toko kecil yang kini sudah ada 2 pegawai membantu. Di dinding ada foto aku dan suamiku, tersenyum lebar sambil memegang piagam penghargaan dari Bazar UMKM. Tidak, jawabku tenang. Bukan karena aku benci mereka, tapi karena aku mencintai diriku sendiri. Dulu, aku kira kebahagiaan adalah membalas dendam, membuat mereka menyesal, menunjukkan bahwa aku bisa sukses tanpa mereka. Tapi setelah semua ini kulalui, aku justru sadar. Bahagia yang sejati adalah ketika aku tidak lagi peduli pada pengakuan dari mereka yang dulu meremehkan. Aku dan suamiku tak lagi tinggal dalam rumah besar penuh suara, tapi kami punya ruang untuk saling mendengar. Kami tak lagi makan di meja panjang yang dikuasai mertua, tapi kami bisa menikmati nasi hangat dan tawa tanpa rasa takut. Kami tak lagi harus izin hanya untuk istirahat, atau dilarang duduk di sofa tertentu. Kami bebas. Kami tenang. Dan hari ini, saat kusapu lantai toko sambil melihat suamiku bercanda dengan pelanggan, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku bukan perempuan lemah yang lari dari tanggung jawab. Aku adalah istri yang berani menyelamatkan pernikahannya dari racun yang nyaris mematikan cinta. Cinta itu suci, tapi cinta butuh tempat yang sehat untuk tumbuh. Dan jika keluarga tak mampu menyediakan tempat itu, maka aku berhak membangunnya sendiri. Rumah kami berdiri di tengah gang kecil yang hanya bisa dilewati satu motor dalam sekali jalan. Tak ada pagar tinggi, tak ada pintu besar berukir. Hanya dinding bercat krem yang mulai pudar, lantai keramik polos, dan jendela kecil yang selalu kubuka setiap pagi agar sinar matahari masuk mengusir lembab. Tapi di rumah inilah, aku merasa benar-benar hidup. Tak ada ruang makan mewah, tapi di tikar rotan sederhana yang kami gelar di tengah ruang tamu, kami bisa duduk berdua, makan sambil tertawa dan bercerita tentang hari yang panjang. Tak ada AC, tapi angin dari kipas angin tua di sudut ruangan terasa lebih sejuk karena di rumah ini tak ada hawa julid, tak ada suara merendahkan, tak ada tatapan menilai dari balik pintu kamar. Hanya ada aku, dia, dan kedamaian. Pagi-pagi kami buka toko bersama. Aku siapkan orderan, suamiku menata barang. Kadang ia iseng menggoda, kadang ia mencuri peluk dari belakang sambil berbisik. Dulu aku terlalu sibuk menyenangkan mereka. Sekarang, aku cuma ingin membahagiakan kamu. Kalimat sederhana, tapi cukup untuk membuat mataku panas. Karena dulu, kata-kata seperti itu hanya jadi mimpi yang kerap kupeluk dalam sepi. Dulu, setiap aku bicara, aku dianggap berlebihan. Dulu, setiap aku mengeluh, aku dicap manja. Dulu, setiap aku menangis, aku harus melakukannya diam-diam agar tak dibilang lemah. Tapi sekarang, aku bisa tertawa lepas. Bisa menangis tanpa takut dihakimi. Bisa diam,
tanpa perlu menjelaskan bahwa diamku bukan kemarahan, tapi cara menjaga diri. Karena di rumah ini, aku dianggap manusia. Kadang orang-orang datang dan bertanya, "Kontrakan ya, Mbak? Kapan punya rumah sendiri?" Dan aku hanya tersenyum. Karena mereka tak tahu, rumah bukan soal sertifikat. Rumah adalah tempat di mana kita merasa pulang. Dan aku sudah terlalu lama tinggal di rumah yang punya nama warisan tapi tak pernah punya kehangatan. Lebih baik kontrakan kecil yang kami cicil dari hasil usaha sendiri, daripada rumah besar yang dibangun dari pengorbanan satu pihak. Malam hari, setelah toko tutup dan semuanya dibereskan, kami duduk berdua di teras sempit. Langit gelap, tapi bintang kadang masih bisa terlihat di sela atap genteng rumah tetangga. Aku sandarkan kepala di bahunya. "Kita gak punya banyak, ya?" bisikku pelan. Suamiku tersenyum, mengecup keningku. "Tapi kita punya cukup, dan itu lebih dari cukup kalau kita saling percaya." Aku menutup mata, menyimpan kalimat itu dalam-dalam. Karena dari laki-laki yang dulu hanya jadi anak ibu, kini tumbuh pria dewasa yang tahu bagaimana memeluk, bukan hanya pasrah. Kontrakan ini mungkin sempit, tapi tak ada lagi yang berebut kamar. Tak ada lagi yang mengaturku seperti pembantu. Tak ada lagi suara-suara yang meremehkan keberadaanku. Yang ada hanya suara air wudhu, suara gelas beradu di pagi hari, suara motor suami saat pulang belanja, dan kadang, suara tawa kami saat saling melempar lelucon kecil. Rumah ini adalah hasil dari luka yang kami sembuhkan sendiri. Rumah ini bukan hadiah. Ini adalah buah dari keberanian kami meninggalkan yang tak sehat demi hidup yang lebih waras. Tak mewah, tapi bebas. Tak besar, tapi penuh rasa. Tak megah, tapi bahagia. Dan kini, ketika kutatap wajah suamiku setiap malam sebelum tidur, aku tak lagi takut akan hari esok. Karena di rumah kontrakan kecil ini, kami menanam cinta yang tumbuh dengan sehat, dengan sadar, dan dengan penuh syukur. Ini kisahku. Kisah seorang perempuan biasa yang pernah tinggal di rumah besar, tapi rasanya sempit. Bukan hanya karena ruangnya yang dipenuhi manusia, tapi karena hatiku yang sesak oleh luka demi luka yang disisipkan halus lewat ucapan, perlakuan, dan pengabaian. Aku tak pernah berniat menjadi durhaka. Tak pernah ingin memisahkan seorang anak dari ibunya. Tak pernah bercita-cita menjauh dari keluarga. Tapi ketika keluarga menjelma menjadi racun yang perlahan-lahan membunuh jiwa dan martabatku, aku tahu, aku harus pergi. Aku pernah tinggal dalam diam. Dalam takut. Dalam rasa bersalah yang tak kuundang. Setiap kali ingin bicara, aku takut dibilang terlalu sensitif. Setiap kali ingin mengeluh, aku takut dianggap tak tahu diri. Setiap kali ingin menangis, aku harus bersembunyi agar tak dibilang drama. Pelan-pelan, aku hilang dari diriku sendiri. Tapi tubuh dan hati manusia punya batas. Dan ketika akhirnya aku berdiri, bukan karena aku ingin melawan, tapi karena aku ingin hidup. Hidup bukan sekadar bernapas. Hidup bukan sekadar jadi istri yang tahan banting di tengah keluarga yang tak pernah belajar menghargai. Hidup bukan sekadar jadi perempuan yang selalu mengalah demi menjaga perdamaian semu. Keputusanku untuk pergi bukanlah pelarian. Itu penyelamatan. Karena jika aku terus diam dan bertahan, aku mungkin tetap berada di rumah itu. Tapi aku akan mati, perlahan, tanpa suara. Dan aku tak ingin mati sebagai istri yang terluka, ibu yang kosong, atau perempuan yang lupa bahwa ia punya hak untuk bahagia. Aku pergi agar aku bisa menyelamatkan diriku sendiri. Agar aku bisa menjaga cintaku. Agar aku dan suamiku bisa kembali menjadi kami, bukan alat pengabdi keluarga yang tak tahu kapan berhenti meminta. Hari ini,
Aku menulis kisah ini bukan untuk balas dendam, tapi agar perempuan-perempuan lain tahu, memilih bahagia bukan berarti kau jahat. Memilih meninggalkan tempat yang menyakitimu bukan berarti kau gagal. Dan memilih menyelamatkan dirimu bukan berarti kau tak setia. Kadang, kamu hanya perlu satu langkah berani untuk keluar dari rumah yang penuh suara, agar kamu bisa mendengar isi hatimu sendiri. Aku bukan istri sempurna. Aku pernah lemah, pernah ragu, pernah takut. Tapi aku tahu satu hal. Jika aku terus diam, bukan hanya rumah tanggaku yang hancur, diriku pun akan ikut mati. Dan hari ini, aku masih berdiri. Di rumah kecil yang kami bangun dengan jujur dan cinta. Di ruang sempit yang penuh harapan, bukan hinaan. Dengan hati yang tak lagi trauma, tapi tumbuh. Ini kisahku. Dari rumah hama, menuju surga kecil yang kuciptakan sendiri. Dan aku tahu, disinilah tempatku, bukan untuk sembunyi, tapi untuk hidup, dengan penuh makna. Kisah ini adalah potret nyata dari perempuan yang bertahan terlalu lama dalam ruang yang tak memberinya tempat. Dalam rumah yang disebut keluarga, namun hanya memelihara luka. Di tengah peran sebagai istri, menantu, dan kakak ipar, ia nyaris kehilangan dirinya sendiri. Karena terlalu banyak menahan, terlalu sering diam, dan terlalu takut dianggap durhaka. Tapi di balik setiap luka, tumbuh kekuatan. Dan dari diamnya, lahirlah langkah kecil, jualan online dengan ponsel tua, tabungan yang ia kumpulkan diam-diam, hingga keberanian mengajak suaminya membangun hidup baru, meski harus meninggalkan rumah warisan. Perginya bukan pelarian. Bukan dendam, tapi bentuk tertinggi dari cinta, kepada diri sendiri, kepada pernikahannya, dan kepada masa depan yang lebih sehat. Dari rumah yang penuh tekanan, dia melangkah ke kontrakan sederhana yang jadi surga kecil. Dari peran menantu yang dipandang sebelah mata, dia bangkit jadi perempuan yang mandiri, dihormati, dan didengar. Kisah ini bukan hanya tentang luka rumah tangga, tapi tentang pemulihan. Tentang bagaimana cinta yang sehat bisa tumbuh ketika dipindahkan dari tanah beracun ke tanah yang subur. Tentang bagaimana perempuan bisa bangkit, tanpa perlu berteriak, cukup dengan keberanian untuk berkata, "Aku pantas bahagia."